Halo guys, David di sini dan di video kali ini kita bakal nontonin bareng video yang banyak banget di request oleh penonton buat saya pantengin. Draw My Life dari saya sendiri yang dibikin oleh channel Draw My Life Indonesia. Tapi di sini judulnya David Gadgetin Drawing About, bukan Draw My Life karena isinya memang bukan soal hidup saya kayaknya, tapi kayaknya soal info-info saya aja. Saya bilang kayaknya karena saya belum nonton ya, ini baru pertama kali mau nonton. Soalnya kemarin saya ada di email oleh si Nia, orang yang punya channel Draw My Life. Katanya dia mau nanya soal info soal saya, beberapa info buat referensi dia. Tapi saya bilang kayaknya saya belum pantas buat dibikinin video Draw My Life. Pengen sih, soalnya isi channelnya kayaknya keren-keren. Tapi entah kenapa saya belum pengen aja nge-share yang kayak gituan. Jadi info yang umum aja. Oh ya, saya udah minta izin ke Nianya langsung buat bikin video reaction ini. Walaupun di awal email dia ada bilang sih soal nge-react, tapi saya pengen pastiin sekali lagi aja. Nggak boleh sembarangan pakai video orang lain buat konten sendiri soalnya. Dia minta videonya dikasih beberapa hari dulu sebelum saya publish video ini, biar ditonton dulu. Dan ya wajar banget sih. Saya juga kalau diminta sebulan ya oke aja, tapi dia mintanya seminggu aja. Jadi saya putusin buat tayangin hari Selasa aja, hari ini. Sekalian bisa ngasih info soal promo Tokopedia Gadget on Tuesday yang bakal ngasih diskon up to 70% plus cashback up to Rp100.000 setiap hari Selasa di Tokopedia. Kalau kita belanjanya gadget kayak handphone, tablet, powerbank, smartwatch, charger, casing HP, dan lain-lain. Buat detailnya bisa langsung cek link di bawah aja. Sip, sekarang kita langsung mulai. Ini durasi videonya 8 menit 13 detik dan sebelum kita mulai langsung subscribe aja ke channel Draw My Life Indonesia ini karena pas saya lihat isi-isi videonya memang banyak banget orang yang udah dibikin profilnya gitu dan bagus-bagus. Terus gambarnya juga bagus sih. So, kalau saya lihat ini channel yang kreatif banget yang bisa pakai skillnya banget buat bikin sebuah channel tanpa harus banyak modal, juga nggak bisa dibilang banyak banget sih. Modal skill aja dan skillnya bagus banget itu udah bisa bikin channel yang subscribernya udah 840.000. Mantap. Sekarang kita langsung mulai aja. Oke, pakai headset aja biar suaranya nggak bocor. Jadi kalau suara saya tiba-tiba kayak teriak gitu, maklum karena kalau pakai headset biasanya kayak gitu. Sip. Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Bener banget. Di channel Gadgetin pun yang nonton itu sebenarnya yang subscriber itu paling cuma 30%-an. Yang belum subscribe justru lebih banyak penonton Gadgetin, sekitar 60%-an. Tapi kalau nggak subscribe juga nggak masalah, yang penting view-nya banyak. Kalau YouTube lebih ke sana sih, cuma kalau mau subscribe ya silakan, tapi kalau ke Draw My Life Indonesia subscribe aja. Siapa tahu idola kalian bisa dibahas Dan di juga sini. tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya, karena lonceng Anda bahagia kami. Lonceng Anda bahagia. David Brandy atau akrab disapa David Di sini udah tekan tombol lonceng ya, udahlah. Gadgetin adalah Yang seorang penting view. YouTuber dan konten kreator kelahiran Palembang, Sumatera Selatan. Ia merupakan sosok di balik channel YouTube Gadgetin. Seperti anak kecil pada umumnya, David yang merupakan anak terakhir dan mempunyai kepribadian introvert, lebih memilih menghabiskan waktunya untuk bermain game PS1. Dia research-nya lumayan dalam sih, dia sampai tahu kalau saya itu anak terakhir. Terus ya kalau di Palembang sebenarnya, dari Palembang sebenarnya udah banyak yang tahu, cuma ya masih banyak penonton yang baru tahu juga. Tapi soal anak terakhir itu memang harus nonton, kayaknya itu video yang detik.com. Dia sumbernya ada beberapa, ada yang wawancara saya sama Deddy Corbuzier, ada detik.com sama apa gitu. Jadi research-nya ini lumayan dalam, walaupun saya nggak ngobrol sama orangnya, cuma dia bisa nyari info yang banyak sih. Ini keren. Seperti Harvest Moon, GTA San Andreas, dan masih banyak lagi. Sewaktu masih duduk di bangku SMA, David termasuk siswa yang Saya bahkan lupa kalau saya dulu cerita sering main game Harvest Moon sama GTA. cerdas. Ia bahkan sering masuk peringkat 10 besar dalam kelasnya. David juga pernah diajak temannya untuk mengikuti Olimpiade Ekonomi. Sebenarnya dibilang kayak cerdas juga enggak sih. Saya baru masuk 10 besar itu pas masuk ke kelas 2 SMA, pas di kelas IPS punya, pas kelas 1 itu yang isinya orang-orang pintar, karena dulu saya masuknya yang kelas 1 kelas internasional yang pelajaran IPA-nya itu bahasa Inggris semua. Itu kayaknya saya ranking 28 deh dari nggak sampai 40-an orang. Jadi kalau dibilang cerdas enggak, cuma kalau IPS bisa ranking 1 itu pun cuma sekali aja, dan itu pun kayaknya hoki. Jadi ya
ya, sesuai, bukan cerdas tapi sesuai masuk ke kelas yang ya IPS sesuai sih sama saya. Kalau IPA, wah setengah Ia mati. melanjutkan Fisika di merah saya. Jakarta dan berkuliah di Universitas Ya, Bina Nusantara mengambil jurusan Desain Komunikasi Visual serta lulus pada akhir tahun 2016. Sewaktu masih kuliah di BINUS, David awalnya berniat ingin keluar karena ia merasa salah masuk jurusan mengingat ia yang juga tidak jago menggambar. Namun niat ini ia urungkan karena kedua orang tua David tidak setuju. Selain itu, David merasa bertanggung jawab menyelesaikan kuliah dengan jurusan yang telah ia pilih sewaktu SMA. Jadi pas saya pilih kuliah jurusan di BINUS itu yang animasi, karena dulu kan ya saya pas SMA itu ngerasa, wah ternyata belajar itu gampang ya, sekolah itu gampang. Jadi pilih jurusan sembarangan aja. Pilih di Jakarta terus pilih animasi karena pas lihat brosurnya itu, wah ini gambar-gambar kayaknya lucu nih. Terus kayaknya bakal dapat beasiswa juga karena kepedean gitu kan. Padahal olimpiade aja nggak masuk tingkat nasional, tingkat provinsi aja enggak. Tapi kayak wah ini animasi DKV itu jurusan yang lumayan mahal nih. Terus kalau dapat beasiswa dan gratis kayaknya keren. Tapi taunya nggak dapat beasiswa dan pas sudah masuk taunya keteteran semester 1 sama semester 2. Wah, parah banget karena itu ngegambar pakai tangan banget. Ini sesuatu yang Sinia ini jago banget dan saya nggak bisa banget. Lu juga kan, Bal? Keteteran ya. Tapi akhirnya kami berdua selamat karena animasi itu banyak main 3D dan banyak main di software komputer aja. Jadi lumayan bisa buat keep up gitu lah, bikin 3D karena itu kayaknya lebih ke teknis juga. Yang penting rapi, yang penting bisa ikutin apa yang ada di real life, kayak bikin 3D gedung, jadi nggak usah kreatif banget, yang penting mouse-nya gesit aja. Kalau tangan sampai sekarang kalau disuruh gambar kayak pakai pensil atau pakai pen tablet Wacom gitu masih nggak bisa sih, apalagi yang serapi ini. Memiliki teman yang sedikit membuatnya menghabiskan waktu luang untuk nongkrong bersama. Ya jadi ya cerita yang saya bilang mau keluar dari BINUS karena nggak sesuai setelah 2 semester itu, kayak terus nggak boleh, kayak kalau keluar nggak boleh balik ke rumah, kayak cerita apa gitu. Yang ada pasukan apa yang Jepang itu pergi kemana, terus pasukannya udah takut semua, kayak mikir kita mundur nggak, terus kapal dibakar oleh kaptennya biar nggak bisa mundur, dan akhirnya mereka bisa menang karena nggak ada jalan kaburnya. Ya kira-kira mirip kayak cerita ini sih, kayak cerita di One Piece juga yang 2 bulan lalu si Kanjuro ngebakar kapalnya. Referensi kayak gitu banyak sih. YouTube. Awalnya ia tidak terlalu suka bermain internet, bahkan menurutnya komputer dan ponsel hanya mesin biasa yang bermanfaat untuk membantu pekerjaan. Tetapi karena pengaruh dari salah seorang temannya bernama Peter yang gemar menonton YouTube, ia pun kemudian mulai menyukainya. Sampai sekarang juga masih. Buat saya komputer, HP, dan lain-lain itu masih ya mesin aja sih, mesin buat ngebantu kita, bukan sesuatu yang bikin kita tergantung. Cuma saya juga masih sering ya nyangkut terus lah, sehari bisa 4-5 jam depan HP. Masih susah Nonton buat YouTube, keluar dari ia itu. pun kemudian mulai menyukainya. Bersama Peter jugalah David kemudian menonton video dari salah satu channel YouTube yang membahas tentang casing PC. Merasa penasaran dengan proses pembuatan konten YouTube, ia kemudian berpikir untuk membuat channel YouTube sendiri. Selama lebih dari 2 minggu, David mengalami dilema. Ia terus memikirkan antara lanjut membuat channel YouTube atau tidak. Hingga pada akhirnya, ia memutuskan membuat channel YouTube pada 6 Desember 2014 yang ia beri nama Gadgetin. Oh ya, ini lumayan detail juga sih. Ini cuma saya ceritain di detik kalau nggak salah. Pas saya pengen bikin channel YouTube itu kayak 2 minggu tuh mikir, terus bikin kayak males banget mau bikin kalau nggak ada yang nonton. Cuma beban kalau ngelihat orang udah gede dan kita kayak mikir harusnya gue bisa jadi kayak dia, tapi nggak jadi karena nggak ngelakuin. Itu kayaknya lebih berat. Pikiran kayak coba gue kerjain. Itu kayaknya lebih berat banget. Kalaupun dikerjain dan nggak berhasil ya udah, yang penting udah nyoba. Kita bakal mikir, oh ya gue udah nyoba dan nggak cocok. Tapi kalau nggak nyoba sama sekali, kayaknya bebannya bakal berat ya. Dan untungnya saya lumayan beruntung bisa ya di posisi kayak gini lah. Singkatan dari Gadget Indonesia. Tema Indonesia pun dapat dilihat dari... Sebenarnya Gadget Indonesia itu cuma cocok-cocokan aja sih. Entah kenapa sampai sekarang kayaknya belum ada singkatan atau arti yang gimana gitu.
mungkin gadgetin aja gitu. Mau apa gadgetin aja. Jadi artinya bisa banyak, tapi kalau ditanya apa, kalau harus ada jawabannya ya singkatannya Gadget Indonesia lah. Logo channel YouTube-nya, di mana kata Makanya gadget fontnya apa? Gadget ini tuh gadgetnya merah, innya putih. Atau kebalik? Kebalik ya? Sampai kebalik ya. Jadi ya gitu, kalau biru itu warna yang sementara lumayan kata in netral lah. menggunakan warna putih. Oh iya, ada yang dibahas diambil di dari sini. Warna bendera Indonesia. Ya, gadgetnya merah nih. Di awal Ya, membuat ya, sebuah ya. konten YouTube, David sempat mengalami Hebat beberapa juga. kendala, Bisa seperti tidak mempunyai mikrofon, tidak mempunyai kamera untuk membuat video, mengingat kamera yang ia miliki sudah ia jual. David juga tidak mempunyai studio, lantaran kala itu ia masih tinggal di kosan bersama dengan Jadi dulu itu di kelas DKV, kami ada satu kelas fotografi yang namanya kelas fotografi harus punya kamera lah ya. Nggak perlu punya kamera, yang penting ada kamera. Mau dari mana, mau minjem lah, mau sewa lah, mau apa. Yang penting dosen kami bilang, yang penting pas pelajaran kalian harus pegang kamera. Nggak harus beli, tapi harus pegang. Jadi waktu itu saya beli Nikon D3100, terus setelah 2 semester selesai kelas fotografi saya jual. Jadi harus minjem sama teman karena waktu itu nggak ada modal juga kan. Waktu itu minjemnya sama Arya, mikrofonnya minjem sama Iksan, PC-nya ya PC punya sendiri karena buat 3D kan harus punya komputer yang bagus lah. teman-temannya. Kalau David kalau pun motivasinya dari Iqbal dipanas-panasin waktu itu. Lumayan nih Fit, ini duitnya 1000 view $1 loh, tapi sampai sekarang nggak pernah 1000 view $1. Tinggal di kosan bersama dengan teman-temannya. David pun juga bingung HP apa yang harus ia review karena dirinya yang tidak terlalu mengerti tentang HP dan masih menggunakan HP BlackBerry bukan Android. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk meminjam peralatan seperti kamera Canon, mikrofon, dan sebuah tripod dari temannya yang bernama Arya dan Iksan. Diceritain juga, buset. David juga Detail. rela menggunakan uang tabungan Baru yang saya ia ceritain. kumpulkan sejak SMP untuk membeli HP Xiaomi Mi 3 yang akan ia gunakan untuk review. Alasan David Ya jadi dulu itu saya memang dari kecil sih nggak tahu duit itu mau dipakai buat apa, dapat duit ya udah kayak mau buat ngapain gitu, mau beli apa juga nggak pengen, jadi simpan aja. Dan ternyata itu lumayan ada hasilnya setelah saya butuh banget. Kayak buat saya tuh duit memang buat hasilin duit yang lain, buat ngebuka peluang. Kalau misalnya kita ada ide tapi nggak ada duitnya, itu rasanya percuma aja. Jadi itu baru saya sadarin akhir-akhir ini sih. Dulu saya cuma nabung-nabung nggak jelas buat apaan, tapi setelah kayak butuh dan ternyata punya tabungan, itu lumayan ngebuka kesempatan buat kayak gini. Jadi buat yang sekarang lagi nabung dan nggak tahu buat apa, nggak harus buat ngapa-ngapain. Pasti suatu saat kalian bakal, wah gua ada ide nih, tapi gua butuh modal. Dan mungkin itu tabungan itu bisa jadi pembeda banget daripada minjem sama orang lain, udah ada, mungkin ada bunganya, ada beban sendiri. Mending kita nyicil sama kita dari sekarang dulu aja. Kalaupun nggak kepake juga duitnya nggak hilang. kan untuk review. Kalau Alasan misalnya dulu saya nggak ada tabungan, mungkin mikir, gimana mau bikin channel YouTube, duit aja nggak punya buat beli HP-nya. Waktu itu sekitar 20-30 juta tabungan dari SMP. Sampai kuliah, benar-benar nggak jajan apapun, nggak ada pembelian yang gede gitu. HP pun dikasih. Jadi, ya ada David memilih Xiaomi hasilnya karena loh. kala itu merek Xiaomi memang tengah booming di pasaran. Dalam Xiaomi waktu itu pembuatan lagi konten rame pertamanya ini, David memerlukan waktu hingga 2-3 minggu. David menceritakan bahwa ia harus melakukan riset terlebih dahulu, kemudian menulis data yang ia dapat, lalu memasukkan suaranya hingga mengeditnya sendiri. Ia pun memanfaatkan sisi pojok kamarnya dan cahaya dari matahari untuk menjadi lighting. Ya waktu itu lumayan pas juga sih kalau kamar saya itu, dan posisi meja saya lumayan dekat sama jendela, jadi bisa saya pakai buat lighting. Cuma nggak enaknya lighting matahari itu kalau mendung ya nggak jadi syuting, soalnya gelap kan. Kalau terang baru syuting, atau kadang lagi syuting ini kok tiba-tiba gelap, ini kayak maksudnya lagi terang tiba-tiba nggak gelap gitu karena ada awan lewat, jadi harus tunda bentar. Kadang terlalu terang saya harus tutupin dikit. Tapi yang penting memang mulai dulu sih Tokopedia. Kan jika cuaca sedang Oke. mendung, David Mulai akan aja. melanjutkannya pada keesokan harinya. Cerita yang saya ceritain Berkat sama aja sama upayanya yang kayak ini, gini. pada minggu pertama konten yang ia buat ditayangkan, David mampu mendapatkan lebih dari 100 viewers. Hal ini tentu saja membuatnya sangat senang. Ia kemudian melanjutkan membuat video keduanya yang mereview tentang HP Microsoft Lumia 535 yang kala itu tengah banyak digandrungi, dan David juga menyukai Windows Phone.
Setelah video kedua, Ini saya bukan mau salut sama apa yang dia omongin sih, tapi saya pengen salut sama apa yang dia gambar di sini. Di sini saya lagi pegang HP-nya terus saya gores-gores pakai cutter itu apa ya? Lumayan dalam lah dia nge-research-nya. Berarti dia bener-bener nonton, bukan cuma dengerin isi wawancara doang. Karena waktu itu pas HP zaman 2014-2015 kayaknya belum banyak yang tahu soal Gorilla Glass atau apa. Jadi saya pengen buktiin aja kalau kaca Gorilla Glass itu mau di cutter kayak gimana pun nggak bakal ada baretnya. Soalnya apa, kalau besi dari cutter itu memang nggak sekeras Gorilla Glass, jadi nggak bakal kebaret. Dan orang banyak yang salut sih, padahal itu sesuatu yang biasa. Kayak memang harusnya nggak kayak YouTube gitu. miliknya, ia kemudian memutuskan Cuma untuk lama-lama ya berhenti bosan, membuat jadi video nggak YouTube. dilanjutin lagi. Hal ini dikarenakan David sudah merasa puas dan tidak merasa penasaran lagi. Ternyata setelah 1 bulan, video keduanya mampu menembus lebih dari 50.000 viewers. Melihat hal ini tentu saja David merasa bersemangat dan akhirnya memutuskan untuk kembali membuat konten YouTube. Selang 2 bulan, ia kemudian mengunggah video ketiganya. Tak kalah dengan konten sebelumnya, video ketiganya pun mendapat respon dan komen yang Woi, 2 bulan ya? Lama juga. Itu jarak dari video kedua ke video ketiga. Kalau nggak salah video ketiga itu Samsung Note 4 apa itu juga saya minjemnya dari teman saya. tak kalah dengan Benar-benar konten harus sebelumnya, ngumpulin video niat sih. ketiganya pun mendapat respon dan komen yang positif dari para penontonnya. Meskipun viewers dan subscribersnya semakin meningkat, namun David merasa menjadi YouTuber belum bisa dijadikan pegangan kala itu. Untuk menyambung hidup di Jakarta, ia harus mencari pemasukan lain. Hingga akhirnya salah seorang temannya yang bernama Hadi menawarkan pekerjaan sebagai penulis untuk sebuah website. Walaupun demikian, sisa waktu menulis pun digunakannya untuk membuat. Jadi waktu itu ini namanya Mas Hadi dari Gadget Gaul. Cek channelnya juga sampai sekarang masih berkembang juga sama si Arya sama siapa satu lagi ya. Sorry lupa. Jadi Hadi Gadget Gaul ini dia punya satu website yang namanya gadgetgaul.com apa. Sampai udah lupa juga soalnya udah 4-5 tahun. Dia waktu itu saya jadi penulisnya ditawarin sebagai infal. Jadi penulis-penulisnya yang ada 2 atau 3 waktu itu lagi pulang kampung karena lagi Idul Fitri, tapi tulisan tetap harus ada. Jadi saya diajak si Hadi buat apa? Buat nulis lah, buat kayak backup selama seminggu gitu. Dan ternyata si Hadi senang sama tulisan saya. Jadi saya jadi penulis tetap di sana sehari 1. Dan saya nulis di sana kayaknya selama 1,5 sampai 2 tahun deh. Buat lumayan duitnya, mungkin kalau rajin nulis sebulan penuh bisa sejutaan. Soalnya sehari kalau nggak salah 20-30 ribu per artikel gitu. Sekarang nggak tahu udah berapa. Cuma ya itu cukup banget buat saya makan sama buat saya nyewa kosan. Waktu itu kosan kalau nggak salah 1,5 juta juga. Jadi dari ada tabungan juga masih sisa buat makan, buat kosan. Itu udah cukup banget. Yang penting saya bisa coba kembangin channel YouTube ini dulu. Kalau nggak jadi channel YouTube-nya nggak jadi, ia buktikan dengan ada plan lain warung sih. Indomie demi membuat video. Oh ya, jadi waktu itu di kosan memang ada satu warung Indomie. Biasalah kosan ada warung Indo. Karena kosan saya dulu gelap, masih pagi banget dan ada deadline juga. Jadi saya numpang ke warung Indominya yang langsung kena cahaya matahari biar agak terang. Ya diliatin sama abang-abang warung Indominya. Gak masalah. Yang penting nggak salah juga kan. Lagi nggak ada orang juga, jadi nggak ngeganggu orang lain. Menyuguhkan konten yang menarik, jumlah penonton channel Gadgetin semakin bertambah. Begitu pula dengan subscribersnya. David pun kemudian merasakan AdSense pertamanya sebesar 1,6 juta rupiah. Oh iya, AdSense Dalam pertama itu butuh setahun kalau nggak salah. Waktu 2 tahun. Kayak wah gila, duit loh, duit dari bikin video di YouTube. Wah, itu seneng banget. Silver play button dari YouTube. Namanya pun semakin dikenal luas dan pembawaannya yang santai justru mampu menjadi daya tarik tersendiri. Guys, segitu juga sih kalau David gambar akhirnya itu. pindah ke apartemen dan menjadikan teman kuliahnya yang bernama Muhammad Iqbal untuk menjadi kameramen sekaligus editor videonya. Dari sinilah channel YouTube-nya semakin berkembang pesat. Tahun 2018 menjadi tahun yang gemilang bagi David karena channel Gadgetin berhasil mendapatkan 1 juta subscribers. David pun kembali mendapatkan penghargaan berupa gold play button dari YouTube. David juga mengungkapkan Bakal menarik sih kalau misalnya dia bikin Draw My Life. Tapi mungkin setahun 2 tahun lagi kali ya. Soalnya saya salut banget sama channel ini. berkat menjadi seorang YouTuber.
Misalnya, ia bisa bekerja di rumah tanpa harus menghabiskan banyak waktu di jalan. David juga dapat mencoba HP terbaru yang belum dijual ke pasar. Kalau sekarang sih memang lebih sering di rumah, kayak sebulan paling keluarnya sekali 2 kali. Tapi kalau dulu pas awal-awal, mungkin keluar rumah itu sekitar seminggu 10 hari lah. Jadi sepertiga dari kerjaan YouTube itu sering keluar karena kan kita masih kecil, terus diundang brand itu ngerasa kayak wah enak banget gitu, bisa diundang brand datang ke acara launchingnya, terus bisa nyobain langsung barangnya di sana, naik ojek sambil bawa tripod saya jabanin dah, terus bisa langsung bikin konten di sana. Kalau masih mulai memang harus kayak gitu sih, tapi kalau udah kayak sekarang, saya langsung bilang ke brandnya kalau saya bakal lebih berguna buat brand itu kalau saya bikin videonya di studio aja, selain karena saya males. Karena males banget di Jakarta harus keluar-keluar ngelihat launching kayak gitu. Mending saya bikin video aja di rumah, dan brand itu juga dapat video soal produk mereka kan, daripada saya ke tempat mereka terus saya cuma gabut aja di sana ngabisin makanan doang. Ya selain saya males, juga lebih cocok kayak gini sih. David juga dapat Ya mencoba brand juga lebih menghargain yang kayak gitu dijual ke kalau pasaran. kita jujur. Sekaligus banyak Mereka juga pasti lebih senang kita datang buat ngeramein, tapi ya lebih win-win solution lah kayak gitu. Daripada saya pergi mereka nggak dapat konten, saya capek. Ya. mendapatkan Tapi awal-awal harus banyak lebih rajin followers. memang. Ia bahkan sering diajak berbagai brand ke luar negeri untuk ini mengikuti juga, launching saya, produk terbaru seperti Ya ketika bersyukur banget lah diajak ke New York, Barcelona, ke Taipei, Taiwan, ke Paris. Nggak kepikir sih sampai sekarang, nggak kebayang gitu. Pas dulu mulai yang kayak ia gini-ginian nggak diajak oleh kebayang. brand Samsung pergi ke New York, Amerika Serikat untuk mengikuti event Galaxy Note 10. Sekarang udah Note 20, udah ada videonya. Kini, channel YouTube-nya memiliki lebih dari 5,3 juta subscribers dan telah mengunggah 829 video. Berkat pencapaiannya ini, David merasa termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas video dari channel YouTube miliknya. Mulai dari jenis video, kualitas suara, gambar, dan masih banyak lagi. Ia berusaha untuk terus berkembang demi menyuguhkan konten-konten yang berkualitas. Berawal dari rasa penasaran, David kini bertransformasi sebagai konten kreator yang cukup dikenal dan memiliki penghasilan yang fantastis. David memberikan kita semua pelajaran bahwa kita harus kreatif dalam melihat peluang, karena dalam setiap peluang ada kesuksesan yang sedang menanti. Ya saya nggak bisa Terima kasih bilang sudah ke menonton. semua orang kalau nyoba pasti bakal berhasil sih. Cuma minimal nggak ada rasa nyesel lah. Kalau misalnya kita ya udahlah nggak usah dicoba, kayak lebih bakal susah juga kalau dicoba, dan mungkin gagal udah jelas. Kalau nyoba apapun namanya juga nyoba kan. Nggak, kalau pasti sukses mah bukan nyoba namanya. Jadi itu sih lebih berat kalau nyeselnya daripada nggak berhasilnya kalau saya. Video ini nggak akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya. Wih. Thank you Nia dari Draw My Life Indonesia. Dalam menggambar konten ini kami menggunakan pen tablet Wacom One 13. Wacom One itu seri baru ya. Ya cek toko resminya, dan scriptwriter ada juga ya. Wow, sampai 2 loh, pantesan detail gitu. Keren, ada kolaborasi, silakan ya. Cool. Awalnya saya ada di request juga sering bikin Draw My Life bang. Tapi karena gambar saya jelek dan kayaknya nggak asik aja kalau gambarnya nggak bagus, jadi saya nggak bikin. Terus mikir juga belum terlalu banyak yang bisa diceritain, jadi nggak saya bikin, taunya ada yang bikin. Jadi thank you banget sekali lagi. Kalau bisa sih mungkin Anda habis nih ke video ke channel Draw My Life Indonesia dan tonton apa aja, soalnya bakal sangat berharga banget. Buat YouTuber view itu yang paling penting memang. Dan sama watch time juga. Jadi jangan cuma ditonton, ngeklik bentar terus ditutup, tapi ditonton juga. Jadi ya gitu aja video reaksi saya buat channel Draw My Life Indonesia. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. 840.000. Wow. Yang penting ada skill. Habis itu silakan dipakai buat apapun.